Ini kompresornya ya teman-teman yang mau kita pasang. Ini bawa, tadi bawa 3 tabung kita ya, 3 tabung full. Nih 407C. Ini kompresornya ya, Copland 30 PK. Ini beberapa supportnya, APD, ada vakum, gas LPG, sama APAR. Nih ya, ini sedang proses untuk verifikasi ID card. Ini proses menaikkan ya, dibutuhkan 6 orang dan bergantian. Wih, masih tiga tangga lagi. Satu lagi ya. Pencitraan ini. Pencitraan dia. Dan akhirnya sampai juga. Ya, di lantai 6 teman-teman. Nih, dia kecapean dia. Nah, tuh. Langsung tidur. Tepar dia. Ini unitnya teman-teman. Ini kondensornya. Nanti harus kami pasang. Ini di pembangkit listrik tenaga gas. Nanti deh viewnya saya cariin ya. Ini lelah sekali, sepertinya napas antara putus atau nyambung ini dari lantai bawah ke lantai 6. Diangkat berenam, gantian. Saya udah kelelahan naikin dan nurunin dari mobil ya. Luar biasa. Perjuangan untuk menerangi Indonesia. Kompresornya mati, padam listrik. Kalau listrik padam, kompresor nggak bisa kerja juga. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Saya doakan sehat selalu dan berbahagia, dimudahkan rezeki. Lama tidak berjumpa dikarenakan ada satu dan lain hal sehingga sempat break beberapa waktu belakangan ya teman-teman ya. Pada kesempatan yang baik kali ini jumpa lagi bersama kami Firaun Balap Official. Salam hormat, sehat selalu. Kami sedang berada di kawasan di sini Muara Tawar, dekat Babelan Bekasi. Tepatnya Babelan Bekasi. Di belakang saya sudah ada unit ya, untuk mendinginkan gedung. Di bawah saya ini gedungnya 6 lantai, untuk mendinginkan office. Kalau di sini tempatnya itu pembangkit listrik tenaga gas. Nanti saya record beberapa viewnya dan kami akan mengerjakan untuk pemasangan kompresor ya. Kompresornya ini menggunakan jenis Freon R134A atau R407C. Nah, itu menggunakan jenis freon tekanan rendah lah ya, tergolong tekanan rendah. Tadi sudah loading, sudah naik, dibantu oleh beberapa kru. Dan hari ini kami mengerjakan bersama tim. Kami cukup kerjakan 3 orang aja. Nah, jadi ini unit kondensornya. Seperti apa sih kesibukan kami? Sebatas aktivitas, memberikan semangat buat teman-teman mungkin yang sedang sakit. Saya doakan lekas sembuh. Yang punya masalah berat, beban berat tentunya semoga diberikan jalan keluar, solusi, dan diberikan kekuatan. Karena saat ini saya juga sedang mengalami itu, di fase-fase itu. Namun saya berupaya tetap kuat, tetap tegar menghadapi ujian.
kita tidak akan diuji melebihi dari batas kemampuan kapasitas kita sebagai umat di dunia ini tentunya ya. Semangat selalu untuk teman-teman yang sedang mengalami trouble-trouble dalam kehidupan. Oke, yuk kita simak bagaimana keseruannya. Ini unit lamanya sudah kami lepas dari las-lasannya. Nah, ini beberapa alat supportnya teman-teman ya. Neo menggunakan gas LPG, oksigen 2 tabung yang kecil ya. Ini ada proteksi supaya api ini tidak nyambar kembali ke tabung dan terjadi insiden ya. Nah, kami antisipasi ini. Jadi api hanya bisa keluar tapi tidak bisa balik. Ini untuk unit penggantinya sudah kami amplas ya. Tekanan tinggi, tekanan rendah. Ini tabung nitrogen nanti kami gunakan. Ini spraynya 407C. Bagaimana view-nya? Ya, sudah, coba kita lihat. Ini ya, kami ganti sekaligus filter dryernya. Nanti siklusnya bagaimana sih siklusnya? Nah, nanti sedikit kami sepil ya, kami ulik. Ini kami berada di pembangkit listrik tenaga gas ya, yang berlokasi Babelan, Bekasi. Sebentar kita melipir. Kalau itu laut ya teman-teman ya. Sebelah sana tuh Tanjung Priuk. Itu tank-tanknya tuh. Coba kita keliling sebentar. Di sini untuk ruang blowernya tuh, untuk uapnya tuh ada asapnya tuh ya di sana. Jadi ini untuk mendinginkan office. Ini 6 lantai, ya, 6 lantai. Jadi ini dibagi 8 kondensor ini, 8 kondensor untuk 3 unit indoor. Indoornya di dalam sini ya. Nah ini dibagi menjadi 3 sistem. Di sini 2 sistem ya. Ini untuk dalam satu sistem ini untuk 2 lantai. Satu sistem juga ductingnya untuk 2 lantai. Yang sebelah sana pun sama. Nanti kita ulik bagian dalamnya ya. Oke, jadi ini kami lakukan press menggunakan nitrogen. Selepas dari filter dryer ini, yang ini kami tutup, yang ini kami lepas, kami buka dari high press ini nanti biar dorong ke low press. Nah, low press ini ya teman-teman ya, kami buka dulu. Dan sekarang sebaliknya. Jadi saat proses ngelas, kami dorong menggunakan nitrogen supaya kotorannya itu tidak ada potensi masuk ke dalam sistem.
Tidak kelihatan ya dari kamera ya, jadi kotorannya ikut terdorong. Jadi ini view-nya ya teman-teman ya. Ini memproduksi daya listrik untuk supply Jawa. Nah, yang kami kerjakan gedung ini nih. Coba lihat sampingnya. Mesin-mesin raksasa. Suasana malam hari. Syahdu sekali kawan-kawan. Cuman di sini sangat ketat. Keluar masuknya diperiksa barang bawaan serta perlengkapan APD seperti helm, sepatu safety, dan dilarang keras merokok karena potensi terjadinya kebakaran. Karena di sini gas itu cepat berpotensi terjadinya kebakaran. Nih, kelihatannya sih lengang ya teman-teman, namun pengawasannya sangat ketat. Luar biasa sih, apresiasi untuk PLN, perusahaan PLN Indonesia ini yang berada di kawasan Babelan, Bekasi, Muara Tawar. Ini bagian operator pada standby di ruang masing-masing. Kalau teman-teman saksikan katanya sepi. Ini masih tahap pengerjaan ya, 75% untuk instalasi. Nah, jadi semua instalasi dari berbagai kontraktor sudah melakukan pekerjaannya. Ada beberapa yang sudah 90%. Dan armada kami juga tadi diperiksa apa aja yang boleh masuk dan apa yang tidak diizinkan masuk kecuali tol kerja. Ini view malam hari. Siap masuk lagi. Dan AC-nya itu untuk mendinginkan semua ruangan. Nah, beberapa sudut ruangan itu yang sedang kami kerjakan ya. Di sini pun sudah dapat dingin dari AC yang kami kerjakan. Yuk coba sedikit melipir ke lantai atas. Kita lewat tangga. Di sini tidak ada liftnya, teman-teman. Jadi buat sarana akses untuk pengerjaan ya lewat sini. Tadi waktu menaikkan kompresor itu dibantu ada 6 kru. Itu luar biasa. Melewati tangga 6 lantai. Kalau ada lift sih masih mending ya, teman-teman. Ini tidak menggunakan lift, alias manual. Coba sampel satu ruangan. Ini beberapa ruangan server. Oke teman-teman, jadi ini sudah selesai proses pengelasan ya. Sebentar. Iya.
Nah, teman-teman, jadi saya kasih lihat. Oke, lanjut. Nah, tadi setelah ini kompresor yang lamanya kami cabut, kami lepas dari posisinya dan sekarang sudah terpasang unit kompresor pengganti yang baru ya. Ini ya, yang baru. Baru dari Copland ya. 30 PK 3 pas. Di sini menggunakan listrik 3 pas. Ini sistem kontaktor. Ini sudah kami lakukan sedang proses vakum. Yang ini untuk instalasi return atau low press. Yang ini untuk instalasi high press-nya. Di sini. Ya, ini untuk high press. Jadi tekan pipa tekan dan ini pipa hisapnya. Jadi kami lakukan proses vakum 2 titik. Di sini si gelasnya untuk membaca ini volume oli ya, ini oil untuk mendeteksi bahwasanya kompresor ini ada olinya atau enggak. Nanti saat bekerja olinya ini sirkulasi atau enggak di sini kelihatan nih. Ini sedang proses vakum, tadi sudah berlangsung pukul 19. Pukul 19, jadi sudah berlangsung di 30 menit. Setelah 30 menit sudah berlalu, sekarang data vakum gauge-nya baru tercapai di 9.500 ya. Di 9.000 mikron. Ini akan kami upayakan, targetnya itu kami usahakan di 800 mikron. Apabila masih memungkinkan, kami coba tekan lagi seminimal mungkin. Nanti kami upayakan bisa di 400 mikron, 500 mikron. Bahwasanya kalau udah di bawah 1000 itu sudah layak untuk sebuah refrigerasi atau pendingin. Ini ya. Ini menggunakan listrik 3 pas. Kondensor unit langsung gabung di satu ground stack ini. Filter di sini nih. Nah, bising ya karena unit yang ini sedang bekerja. Nah, di sini high press. Ini bisa ada keran valve-nya. Di sini harus kita buka. Di sini kita buka. Di sini bisa buat data vakum juga. Vakum gauge analognya. Ya. Ini sedang kami proses vakum. Ini kondensornya. Kondensor menggunakan dua fan outdoor. Oh, ini nyala nih, yang ini sedang bekerja. Ini sedang bekerja teman-teman ya. Ini panas nih, hawa dingin, hawa panas dari kondensor. Ini view dari atas. Ini kami sedang istirahat ya. Dan kami setelah vakum nanti akan proses pengisian freon. Ini freonnya masih segelan ya. 40C, 407C. Ini masih full, masih segelan. Ini rencana 3 can. Kalau nanti ini kurang, masih ada cadangan 2 can lagi. Kami upayakan 3 can ini nanti masuk ke unit secara maksimal. Ya, seperti ini. Nah, mungkin teman-teman ada yang nanya nih, kalau outdoornya seperti ini, kompresor seperti ini, seperti apa sih siklus untuk mendinginkan ruangannya? Nah, yuk kita geser ke ruangan ini. Nah, dari kompresor ini kan dioperasikan melalui dari kontrol dari sistem di indoor, dari press, dari perubahan dari freon ini. Setelah diuapkan ini lari. Ini dari outdoor. Ini pipa tekan, ini akan menuju ke indoor. Ya, taruhlah kalau AC sempit itu teman-teman, bagi yang awam ya, bukan menggurui, bukan. Kita saling berbagi aja. Ini pipa tekan, ini pipa hisap. Ini masuk ke dalam ruangan sini. Nah, yuk kita ulik ruangannya. Kita sepil nih. Kita sepil ruangannya. Sini yuk. Tapi manggil apa? View pada malam hari seperti ini.
lokasi di mana kami sedang pengerjaan ya. Nah, kalau malam seperti ini teman-teman. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, ada 8 kompresor dengan kapasitas 30 PK ya. Ini alat-alat kerja sudah kami amankan. Ini ada N2. Saat pengelasan itu kami upayakan dialirin untuk menggunakan nitrogen ya, nitrogen N2 supaya kerak-kerak itu tidak berpotensi menyumbat di dalam satu sistem instalasi pipa yang kami las. Seperti itu. Ini oksigen, ini N2. Tadi N2-nya seperti ini, kami custom menggunakan regulator. Nah, kami tekan ini tadi menggunakan LPG. Nah, yuk kita lanjut. Nah, mohon izin saya tunjukin ini dari kondensor tadi masuk ke dalam ruangan. Ruangannya ini menggunakan jenis indoor AHU. Nah, yuk kita masuk. Nah, seperti ini teman-teman tampilan indoornya. Ini kan pipa yang dari outdoor tadi. Sebentar. Ini pipa yang dari outdoor. Ini masuk, dibagi ya. Untuk AHU yang ini sama yang ujung juga dibagi ini di sini teman-teman. Ini pipa press atau high pressnya masuk. Nah, setelah masuk ke ruangan sini indoor ini nanti bisa balik lagi ke bagian outdoor. Seperti itu siklusnya. Nah, bagaimana untuk mendinginkan ke dalam dibagi ke dalam ruangan? Nah, seperti ini. Kita lihat. Ini saya buka panelnya. Jadi kita lihat dingin banget teman-teman. Bentar ya, saya masuk. Nah, dari kondensor ini masuk ke sini. Nah, ini evapnya teman-teman. Ini evap. Saya masuk ke ruangan samping tapi sedang beroperasi jadi tidak memungkinkan. Ini ruangan ini evapnya. Nah, ini evap. Nah, dingin dari evap ini. Nah, ini kisi-kisi evap di sini. Dingin dari evap ya. Ini evap nih teman-teman, bisa perhatikan ya, itu dalamnya kurang kelihatan ya. Ini evap, evapnya besar nih, panjang. Satu ruangan ini evap. Hasil dingin dari evap ini bisa menggunakan motor fan outdoor, motor fan indoor. Nah, di ruang indoor AHU ini menggunakan dinamo ya. Nah, dinamonya 3 pas juga. Di sini dihisap, ditekan, dikirim ke ducting ya. Dari indoor ini, hawa dingin ini hasil hawa dingin dari indoor ini. Di sini evaporatornya. Di sini dinginnya ngumpul, dihisap menggunakan blower fan indoor AHU. Lanjut dikirim ke ducting ke atas. Nah, kalau di sini ada switchnya. Nah, kalau switch ini terlepas, dia berhenti beroperasi. Ini pengaruh juga switch ini ya. Dia akan mempengaruhi kode error kalau itu tidak ditutup. Karena ini sedang proses vakum. Nah, AHU ini ada di sini ada fresh air-nya di atas. Jadi dari dalam ruangan ini tadi, dari evaporator di sini evap ya, saya nggak bisa masuk karena saya harus buka ini. Saya udah kelelahan. Next nanti bisa kita lihat ya. Dari dingin daripada evap dihisap menggunakan motor fan indoor AHU, ditekan, didistribusikan ke ducting. Dan ada tambahan lagi, ini menggunakan fresh air. Jadi selain udaranya itu dingin, sejuknya, bersihnya tuh dapat. Nah, fresh air-nya ngambil dari atas sini juga. Nah, jadi ruangan ini kan bersih nih teman-teman. Masuk dihisap di atas ini ada kontrolnya untuk fresh air-nya. Seperti itu teman-teman gambarannya ya. Nah, ini sama. Ini ruang-ruang panel, ini panelnya untuk kontrol listriknya. Nah, di
Sini dibagi nih ke dalam ruangan kantor yang ada di bawah. Ini ductingnya. Setelah teman-teman tahu ya ducting, lanjut kita ke luar lagi. Nah, di sini nih dinginnya yang dari indoor tadi dikirim. Ini masuk ke bawah, disuplai ke ruangan-ruangan office, ya, ruangan kantor. Ya seperti inilah ya prosesnya. Sekali lagi bukan menggurui ataupun sok pintar, tidak, hanya saya membagikan apa yang saya pahamin. Mungkin ada koreksi dari senior-senior, bisa bagikan. Ini hasil dingin dari evaporator indoor tadi ya. Nih, airnya sangat deras karena ini sudah seperti air keran ya teman-teman, tuh ngucur deras. Nih, ini dingin nih airnya karena hasil kondensasi pengembunan dari evap ataupun indoor AHU tadi. Dulu bahwasanya kalau vakum patokannya bukan di sini minus, bukan hanya minus di sini aja, tapi harus ada datanya berapa keaman udara yang tercapai di dalam sistem ini, dan memastikan bahwasanya dengan vakum gauge sini terdata keaman udaranya, memastikan hasil las-lasan itu tidak ada kebocoran. Tapi kalau di sini nanti tidak mau tercapai di 1000 mikron, itu tidak mau mencapai di 1500, itu dapat diindikasikan ada kebocoran saat proses pengelasan. Ya. Ini menggunakan vakum ukuran setengah, 2 unit.